Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hairunisa Nur Ramadhani dari kelas praktikum E2. Saya berasal dari kelompok 1 yang bernamakan Eureka Edreach. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan iklan dari berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik, berdasarkan studi kasus suatu produk yang telah kami analisis. Kelompok kami sendiri menganalisis suatu produk, yaitu produk Oppo. Di sini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Syakila Gina. Baik, yang pertama adalah penjelasan mengenai iklan. Iklan adalah pesan komunikasi dari produsen atau pemberi jasa kepada calon konsumen di media yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. Secara umum, iklan merupakan suatu bentuk komunikasi non-personal yang menyampaikan informasi berbayar sesuai keinginan dari institusi ataupun sponsor tertentu melalui media massa yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempersuasikan halayak agar membeli suatu produk atau jasa tertentu. Lalu ada media iklan. Yang pertama ada periklanan digital, yang kedua iklan televisi, yang ketiga iklan radio, keempat iklan internet, dan kelima iklan fisik. Iklan fisik itu seperti majalah, koran, billboard, maupun spanduk. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis iklan, yaitu terdapat berbagai macam tujuan dari sebuah iklan yang dibuat oleh seseorang maupun perusahaan. Iklan yang sering muncul di berbagai media pada umumnya dilakukan oleh banyak perusahaan periklanan, antara lain yang pertama adalah iklan komersil, yaitu bentuk iklan yang mempunyai tujuan mendukung kampanye atau orasi pemasaran suatu barang ataupun jasa. Nah, iklan komersial ini terbagi dalam dua jenis, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Lalu ada iklan corporate, yaitu iklan yang tujuannya membangun citra sebuah perusahaan dan akhirnya mampu untuk membangun citra-citra positif terhadap produk-produk ataupun jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bagian dari kampanye yang bersifat sosial marketing. Hal ini bertujuan agar ide ataupun gagasan demi kepentingan dan pelayanan masyarakat. Biasanya pesan dari iklan layanan masyarakat ini berupa ajakan, pernyataan, dan himbauan kepada masyarakat agar melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan dan tindakan. Nah, sekarang kita beralih kepada studi kasus periklanan yang terjadi pada perusahaan smartphone Oppo. Secara umum, Oppo sendiri adalah salah satu merek smartphone yang populer di Indonesia. Smartphone asal Tiongkok ini rutin meluncurkan seri ponsel terbaru. Oppo adalah merek ponsel cerdas teratas di Tiongkok pada tahun 2019 dan menduduki peringkat nomor 5 di seluruh dunia. Maka dari itu, periklanan sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk memasarkan produknya, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat tersampaikan kepada para masyarakat dengan niat membujuk dan mempengaruhi pikiran calon konsumen untuk membelinya. Seperti yang kita ketahui, media dalam periklanan ada beberapa jenis. Contoh media iklan Oppo terdiri dari iklan media cetak, iklan media online, dan iklan media elektronik. Setiap media periklanan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dalam studi kasus smartphone Oppo ini, kelebihan dari iklan media elektronik seperti TV dan radio adalah: yang pertama, dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan potensial. Yang kedua, mampu menghadirkan pengalaman audiovisual yang kuat. Dan yang ketiga, iklan TV dapat memanfaatkan efek visual yang menarik. Sedangkan kekurangannya yaitu: yang pertama, durasi iklan yang terbatas, terutama di radio. Yang kedua, biaya produksi yang tinggi untuk iklan TV berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan harus singkat dan mudah dimengerti. Selain itu, kelebihan dari iklan media online seperti sosial media dan website adalah: yang pertama, dapat menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Yang kedua, interaktif, dengan kemampuan untuk menggerakkan pengguna ke halaman produk atau toko online. Yang ketiga, mudah diukur kinerja melalui metrik seperti klik, tampilan, dan konversi. Untuk kekurangannya ialah: yang pertama,
persaingan yang ketat dengan konten online lainnya. Yang kedua, pengguna ad blocker dapat mengurangi jangkauan iklan. Yang ketiga, dibutuhkan strategi yang baik untuk menarik perhatian dalam waktu yang singkat. Tidak hanya pada media elektronik dan online, iklan pada media cetak juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain yang pertama, dapat menampilkan gambar produk dengan kualitas tinggi. Yang kedua, lebih menjangkau ke segala generasi. Dan yang ketiga, lebih mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama tidak interaktif, sulit untuk mengukur tingkat keterlibatannya atau engagement pembaca. Yang kedua, tidak dapat menghadirkan pengalaman visual yang dinamis. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk promosi yang bersifat jangka panjang.